Hiroshima ketika itu dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 yang mengakibatkan 140.000 orang meninggal, dan Nagasaki dibom pada 9 Agustus 1945 yang menyebabkan 70.000 orang meninggal dunia. Itu di Jakarta kurang lebih masyarakat itu sudah mulai sedikit banyak merasa bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi secara mendasar begitu ya. Artinya bahwa ketika itu Jepang terlihat sudah tidak terlalu lagi bersemangat gitu. Dan terutama khususnya di dalam kalangan pemuda itu mereka sudah tahu sebetulnya, karena mereka itu mendengarkan siaran radio, dan siaran radio itu sebetulnya dilarang untuk didengarkan oleh orang Indonesia, tapi para pemuda ini secara diam-diam mereka rajin mengikuti perkembangan situasi politik dunia, karena ketika itu sedang dilanda Perang Dunia Kedua yang oleh Jepang memang dirahasiakan ketika itu, sehingga mereka itu bisa melakukan propaganda. Radio, beberapa saluran radio termasuk radio BBC Inggris itu dilarang oleh Jepang untuk disiarkan di Indonesia. Tetapi ketika itu Syahrir yang merupakan tokoh muda mendengar siaran BBC London ini di Bandung. Rakyat itu atau masyarakat Indonesia itu mengetahui situasi yang sebenarnya yang terjadi di dunia. Jadi yang tahu itu hanya sebagian kecil saja, dan mereka yang tahu inilah yang kemudian mulai memikirkan ya bahwa ini adalah satu momentum sebetulnya. Peristiwa-peristiwanya itu mulai ketika Soekarno itu pergi ke Dalat, dipanggil oleh Marsikal Terauchi di Vietnam, ya kan. Nah, di situ kan tanggal 9 Agustus dia berangkat ke Dalat, ketemu sama Marsikal Terauchi, kemudian dijanjikan akan dimerdekakan. Nah, padahal setelah dia kembali tanggal 14 Agustus, tanggal 15 Agustusnya Jepang menyerah tanpa syarat kan ke sekutu. Pemuda udah heboh sendiri, ya kan, heboh, dan kemudian meminta Soekarno untuk segera mendeklarasikan ini karena Jepang udah nyerah. Kalau Jepang udah nyerah pasti nanti dialihkan ke sekutu. Kalau sekutu datang udah pasti nggak bisa apa-apa, ya kan, udah pasti diambil alih gitu. Bagaimana cara kita merdeka itu problem, gitu ya. Karena kelompok-kelompok yang lebih senior itu meyakini bahwa kita harusnya merdeka tetap di dalam rencana yang sudah disiapkan sebelumnya, termasuk oleh Jepang gitu ya, melalui panitia persiapan kemerdekaan. Tapi para pemuda itu melihat bahwa ini kalau sampai kita merdeka dalam kerangka Jepang, itu akan muncul tanggapan yang negatif dari dunia, karena ketika itu pemenang Perang Dunia Kedua itu sudah ketahuan, yaitu adalah negara-negara sekutu. Nah, alasan Soekarno tidak mau ini bukan semata-mata karena Soekarno percaya banget sama Jepang ya. Soekarno itu waktu itu dari Dalat itu mendarat di Singapura dulu, dan di Singapura itu Soekarno melihat bahwa Jepang ini masih sangat kuat. Jadi istilahnya meskipun Jepang kalah, tampaknya militer Jepang di Asia Tenggara itu masih kuat. Jadi kalau misalnya Indonesia memaksa untuk memerdekakan dirinya di tahun di tanggal 17 itu, atau kayak sesuai Syahrir tanggal 16 itu, kayaknya kok kita akan diserang gitu, karena Jepang masih kuat gitu. Dan negara-negara sekutu ketika itu sebetulnya bersikap antipati ya, antipati terhadap segala yang berkaitan sama Jepang. Kalau menurut istilah zaman itu namanya kolaborator gitu ya. Jadi orang-orang yang dianggap bekerja untuk kepentingan Jepang. Nah, dia dikhawatirkan kalau Indonesia merdeka di dalam kerangka yang disiapkan oleh Jepang, ini kemerdekaan itu tidak akan diakui atau kemudian mungkin dipertanyakan legitimasinya, terutama oleh negara-negara sekutu atau negara-negara Amerika gitu ya, dan teman-temannya itu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan para pemuda menginginkan jangan pakai kerangkanya Jepang gitu. Mereka ingin Indonesia merdeka berdasarkan kekuatan masyarakat Indonesia sendiri, nggak usah pakai BPUPK dan PPKI. Nah, inilah situasi yang ketika itu menguat, terutama di Jakarta ya. Pemuda yang diwakili oleh Wikana menyatakan bahwa kalau proklamasi ini ditunda, justru dia khawatir akan ada pertumpahan darah.